Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai dinasti Ilkhanat. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai dinasti-dinasti di masa lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Dinasti Ilkhanat atau Bani Ilkhan berasal dari rumpun bangsa Mongolia yang pernah berkuasa di kawasan Asia Tengah pada rentan tahun 1256 hingga tahun 1353 Masehi dengan pusat kekuasaannya di Turkistan. Bangsa Mongol merupakan bangsa yang berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur, di mana nenek moyang mereka bernama Alan Jahan yang mempunyai dua putra kembar, yaitu Tatar dan Mongol. Dari kedua inilah melahirkan dua suku bangsa besar, yaitu Mongol dan Tartar. Dan selanjutnya Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang kemudian dirujuk menjadi Bani Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Dalam rentan waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, mengembala kambing dan hidup dari hasil buruan. Mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain, baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Sebagaimana umumnya bangsa nomaden, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi, mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Dan mereka ini menganut agama Syamania atau Shamanisme, yaitu menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan, di mana ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yasugi meninggal dunia, putranya yang bernama Temujin yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan yang teratur dan tangguh. Kemudian pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan yang merupakan raja yang perkasa, dan ia menetapkan suatu undang-undang yang disebut sebagai Ilyasik atau Alyasa untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Pasukan perang dibagi dalam beberapa kelompok besar dan kelompok kecil, kemudian 1000, kemudian 200, dan 10 orang. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang komandan. Dengan demikian, bangsa Mongol mengalami kemajuan pesat di bidang militer. Setelah pasukan perangnya terorganisasi, Genghis Khan berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lainnya. Serangan pertama diarahkannya ke kerajaan Cina. Ia berhasil menduduki Peking pada tahun 1215 Masehi. Kemudian sasaran selanjutnya adalah negeri-negeri Islam. Pada tahun 1209 Masehi, tentara Mongol keluar dari negerinya dengan tujuan Turki dan Fergana, kemudian terus ke Samarkand. Pada mulanya, mereka mendapat perlawanan berat dari penguasa Khawarizmi, yaitu Sultan Alauddin yang berada di Turkistan. Pertempuran berlangsung seimbang, karena itu masing-masing kembali ke negerinya. Sekitar 10 tahun kemudian mereka masuk ke Bukhara, kemudian Samarkand, kemudian Khorasan, kemudian Hamazan, kemudian Quzwain, dan sampai ke perbatasan Irak. Di Bukhara, ibu kota Khawarizmi, mereka kembali mendapat perlawanan dari Sultan Alauddin. Tetapi kali ini mereka dengan mudah dapat mengalahkan pasukan Khawarizmi. Sultan Alauddin tewas dalam pertempuran Mazindaran pada tahun 1220 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jalaluddin yang kemudian melarikan diri ke India karena terdesak dalam pertempuran di dekat Atok, yaitu pada tahun 1224 Masehi. Dari sana pasukan Mongol terus merangsang ke Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya, pembunuhan besar-besaran terjadi. Bangunan-bangunan indah dihancurkan sehingga tidak terbentuk lagi.
Demikian juga isi bangunan yang sangat bernilai sejarah. Sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan gedung-gedung lainnya kemudian dibakar. Pada kondisi fisiknya mulai lemah, Genghis Khan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian kepada 4 orang putranya, yaitu Jusi, kemudian Zagatai, kemudian Ogedei, dan Tuli. Zagatai berusaha menguasai kembali daerah-daerah Islam yang pernah ditaklukkan dan berhasil merebut Kilili, dan juga berhasil menguasai Fergana, kemudian Rai, kemudian Hamazan, dan Azerbaijan. Sultan Khwarizmi Jalaluddin berusaha keras membendung serangan tentara Mongolia ini. Namun Khwarizmi tidak sekuat dulu. Kekuatannya sudah banyak terkuras dan akhirnya terdesak. Sultan kemudian melarikan diri. Di sebuah daerah pegunungan, ia dibunuh oleh seorang Kurdi. Dengan demikian berakhirlah kerajaan Khwarizmi. Kematian Sultan Khwarizmia itu membuka jalan bagi Zagatai untuk melebarkan sayap kekuasaannya dengan lebih leluasa. Saudara Zagatai yaitu Tulihan menguasai Khorasan. Karena kerajaan-kerajaan Islam sudah terpecah belah dan kekuatannya sudah lemah, Tuli dengan mudah dapat menguasai Irak, dan ia kemudian meninggal pada tahun 654 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1256 Masehi, dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Hulagu Khan. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkuasa dan berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad, di mana ketika itu Khalifah Al-Mu'tasim yang kedua yang merupakan penguasa terakhir Bani Abbasiyah yang berada di Baghdad betul-betul tidak mampu membendung topan tentara Hulagu Khan. Pada saat yang krisis tersebut, wazir Khilafah Abbasiyah yang bernama Ibnu Al-Qalami ingin mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah. Ia mengatakan kepada Khalifah, "Saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai." Hulagu Khan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar ibnu Mustaqsim, yaitu putra Khalifah. Dengan demikian, Hulagu Khan akan menjamin posisimu. Ia tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan, sebagaimana kakek-kakekmu terhadap sultan-sultan Seljuk. Nah, Khalifah kemudian menerima usul itu. Lantas ia keluar bersama dengan beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata, dan hadiah-hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulagu Khan. Hadiah-hadiah itu kemudian dibagi-bagikan Hulagu kepada para panglimanya. Keberangkatan Khalifah disusul oleh para pembesar istana yang terdiri dari ahli fikih dan orang-orang yang terpandang. Akan tetapi, sambutan Hulagu Khan sungguh di luar dugaan Khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya ternyata tidak benar. Mereka semua termasuk wazir sendiri dibunuh dengan leher dipancung secara bergiliran. Ketika itu kota Baghdad dihancurkan rata dengan tanah, dan Hulagu Khan menancapkan kekuasaan di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan serangannya ke Syria dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekuasaan kekhalifahan Bani Abbasiyah di sana, akan tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Dengan pembunuhan yang kejam ini berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang telah dilalui oleh tentara Mongol tersebut. Walaupun sudah dihancurkan, Hulagu Khan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan gerakannya ke Syria dan Mesir. Dari Baghdad, pasukan Mongol menyeberangi sungai Efrat menuju Syria, kemudian melintasi Sinai, Mesir. Kemudian pada tahun 1260 Masehi, mereka berhasil menduduki Nablus dan Gaza. Panglima tentara Mongol yang bernama Kitbuga mengirim utusannya ke Mesir untuk memimpin supaya Sultan Qutus yang menjadi raja kerajaan Mamalik di sana menyerah. Permintaan itu kemudian ditolak oleh Qutus, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah, bahkan utusan Kitbuga pun dibunuh. Nah, tindakan Qutus ini menimbulkan kemarahan di kalangan tentara Mongol, di mana Kitbuga kemudian melintasi Yordania menuju Galilea. Pasukan ini bertemu dengan pasukan Mamluk yang ketika itu dipimpin langsung oleh Saifuddin Qutus dan Baibars yang didampingi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berada di Ain Jalut. Pertempuran dahsyat terjadi. Pasukan Mamluk berhasil menghancurkan serta mengalahkan tentara Mongol pada tanggal 3 September 1260 Masehi. Baghdad dan daerah-daerah yang ditaklukkan Hulagu selanjutnya diperintahkan oleh dinasti Ilkhan.
Ilkhan adalah gelar yang diberikan kepada Hulagu Khan. Daerah yang dikuasai dinasti ini adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India di timur, dengan ibu kota Tabriz dan dipimpin oleh Hulagu Khan, seorang raja yang beragama Shamanisme. Hulagu Khan kemudian meninggal pada tahun 1265 Masehi dan digantikan oleh anaknya yang bernama Abaga, yang kemudian masuk Kristen. Baru rajanya yang ketiga yang bernama Ahmad Tagudar yang berkuasa antara tahun 1282 hingga tahun 1284, akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Karena memeluk agama Islam, Ahmad Tagudar ditantang oleh pembesar-pembesar kerajaan yang lain. Akhirnya ia ditangkap dan dibunuh oleh Arghun yang kemudian menggantikannya menjadi raja. Raja yang keempat ini sangat kejam terhadap umat Islam. Banyak di antara mereka yang kemudian dibunuh dan diusir. Selain Tagudar, ada juga namanya Mahmud Ghazan, raja yang ketujuh, dan raja-raja selanjutnya adalah pemeluk agama Islam. Dengan masuknya Islam atau masuk Islamnya Mahmud Ghazan yang sebelumnya beragama Buddha, Islam meraih kemenangan yang sangat besar terhadap agama Shamanisme. Sejak itu pula orang-orang Persia, Arab, dan Turki mendapatkan kemerdekaannya kembali. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya, Mahmud Ghazan mulai memperhatikan perkembangan peradaban. Ia seorang pelindung ilmu pengetahuan dan sastra. Ia amat gemar kepada kesenian, terutama arsitektur dan ilmu pengetahuan seperti astronomi, kimia, mineralogi, metalurgia, dan botani. Ia juga membangun semacam biara untuk para darwis, perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi, dan sebuah perpustakaan. Kemudian juga ada observatorium dan gedung-gedung umum lainnya. Nah, ia kemudian wafat dalam usia muda, yaitu 32 tahun, dan digantikan oleh Muhammad Budabanda Uljaitu yang berkuasa antara tahun 1304 hingga tahun 1317 Masehi, yang merupakan seorang penganut Syiah yang sangat ekstrim, dan ia kemudian mendirikan kota Raja Sultaniyah, yaitu dekat dengan Zanjan pada masa pemerintahan Abu Said. Nah, kemudian pengganti Muhammad Budabanda terjadi bencana kelaparan yang sangat menyedihkan dan angin topan dengan hujan es yang mendatangkan malapetaka. Kemudian kerajaan Ilkhanat yang didirikan oleh Hulagu Khan ini terpecah belah sepeninggal Abu Said. Masing-masing pecahan saling memerangi. Akhirnya mereka kemudian berhasil ditaklukkan oleh Timur Leng. Nah, demikianlah secara singkat mengenai dinasti Ilkhanat yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.